Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini, di hari Selasa, tanggal 5 Agustus tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan cerita selingan. Sebelum kejadian tersebut, saya adalah seorang ibu rumah tangga yang baik dan tanpa cacat, menurut saya loh. Usia saya 42 tahun, saya memiliki 2 orang anak, keduanya laki-laki. Anak saya terbesar, Tony, berumur 15 tahun di kelas 3 SMP. Sedangkan si kecil Sandy masih berusia 4 tahun. Suami saya bekerja di suatu instansi pemerintah. Dan kami hidup normal dan bahagia. Saya sendiri, seorang sarjana dari perguruan tinggi ternama di negara ini, tetapi memilih tidak bekerja. Saya taat beragama dan mengenakan jilbab hingga sekarang. Tetapi sejak kejadian-kejadian ini, saya merasa sebagai wanita berdosa yang tidak lagi mampu menghindari dosa dengan laki-laki yang bukan suami sendiri. Membayangkan kejadian-kejadian tersebut, saya selalu ingin menangis, tetapi pada saat yang sama saya juga didera oleh keinginan yang tidak mampu saya atasi. Kejadiannya adalah sebagai berikut. Saat itu sore hari sekitar jam 3, dan saya baru saja bangun tidur, dan Sandy masih tertidur di sebelah saya. Sedangkan suami saya masih bekerja di kantornya. Dari dalam kamar, saya dapat mendengar suara komputer yang dimainkan anak saya Tony di ruang tengah, yang berbatasan langsung dengan kamar tidur saya. Kami berlangganan internet. Saya sering juga browsing di internet dan mahir menggunakan komputer. Dan sedangkan Tony sering sekali menggunakan komputer. Tetapi saya tidak tahu persis apa yang dimainkan. Saya kira dia hanya main game saja. Pintu kamar saya agak terbuka. Saya bermaksud untuk keluar dari kamar, tetapi ketika saya menarik pintu, apa yang terlihat membuat saya tertegun dan mengurungkannya tersebut. Apa yang terlihat dari balik pintu membuat hati saya betul-betul terguncang. Walau agak kurang jelas, saya masih dapat melihat di layar komputer tampak sebuah video. Saya menjadi kesal karena Tony yang masih anak-anak melihat hal tersebut. Tetapi yang kemudian membuat saya shock adalah setelah saya menyadari bahwa Tony sedang sibuk sendiri dengan kesayangannya. Samar-samar, saya dapat mendengar nafasnya yang tersendat-sendat. Tony sama sekali tidak menyadari bahwa saya sudah bangun dan melihat kelakuannya dari balik pintu. Kejadian Tony sibuk sendiri ini berlangsung terus selama lebih kurang 4-5 menit lamanya. Yang mengagetkan adalah reaksi diri saya. Ternyata jantung saya terasa berdebar keras menyaksikan hal tersebut. Pandangan saya beralih-alih dari layar komputer ke arah kesayangan anak saya sendiri. Apa yang saya lihat selanjutnya membuat saya sangat tertegun. Tony tampak bergerak dan, ya ampun, yang tidak saya sangka-sangka akhirnya terjadi juga. Melihat seperti itu segera saja saya merasakan keinginan yang datang.
Sejak saat itu, saya merasa ada perubahan luar biasa pada diri saya. Sebelumnya, saya melakukan dengan suami hanyalah sebagai suatu hal yang rutin saja. Kejadian Tony melakukan di depan komputer membuat saya menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik, tetapi sekaligus perasaan dosa, karena ini dibangkitkan oleh kejadian yang dilakukan anak saya sendiri. Hal lain yang memperparah keadaan adalah, sejak hari kejadian itu, saya mulai berkenalan dengan dunia baru yang tidak pernah saya datangi sebelumnya. Saya sudah biasa browsing di Yahoo ataupun yang lain. Tetapi sejak mengenal dunia yang baru, saya mulai mengarungi dunia lain di internet. Sehari sesudah kejadian Tony sibuk sendiri, saya mulai membuka-buka situs. Tentu saja, itu saya lakukan pada saat tidak ada orang di rumah. Pembantu saya, setelah melakukan tugas di dalam rumah, biasanya selalu mendekam di kamarnya. Tony belum pulang dari sekolahnya, sedangkan suami saya masih di kantornya. Saya hanya berdua dengan Sandy yang biasanya lebih senang bermain di kamar tidur. Saat itulah, saya mulai mencoba-coba untuk browsing. Saya tidak menyangka ada suatu situs internet menyajikan cerita dan gambar yang seperti itu. Pada hari itu, saya mulai juga menemukan situs-situs lain. Ada sekitar 3 jam saya berpindah-pindah dan mempelajari yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Sejak saat itu, setiap hari saya menjelajahi internet. Saya mempelajari semua yang ada di situs-situs itu. Di situs lain, saya pernah membaca cerita antara anak dengan ibunya. Saya sampai menangis membaca cerita itu, tetapi juga sekaligus merasakan keinginan yang luar biasa. Ini tidak berarti bahwa saya berniat untuk melakukannya dengan anak saya sendiri. Saya takut atas dosanya. Namun tidak dapat saya pungkiri bahwa saya terkadang membayangkannya. Saya selalu mohon ampun di tiap doa dan sembahyang. Tetapi pada saat sama, saya juga tak berdaya. Saya mulai membayangkan laki-laki dari keluarga dekat saya, ipar-ipar saya. Saya kira kejadian berikutnya yang akan saya ceritakan adalah takdir yang tidak dapat saya hindarkan. Saya begitu lemah dari godaan setan dan sangat menikmati apa yang saya perbuat. Kejadian itu adalah pada sore hari, sekitar jam setengah 4. Beberapa minggu setelah kejadian saya memergoki Tony. Kalau tidak salah, 2 atau 3 hari menjelang bulan puasa Ramadan. Saya baru saja selesai asar. Sebelumnya saya baru menutup internet, membaca cerita-cerita. Dengan sholat saya merasa agak tenang. Pada saat sholat itu akan selesai, saya mendengar ada ketukan pintu, ada tamu. Apa boleh buat? Si tamu harus menunggu saya selesai. Sesudah selesai sholat saya intip dari dalam, ternyata dia adalah Budi. Ia adalah suami dari Ipar, adik suami saya. Saya sangat dekat dengan Dian, istri Budi. Saya juga mempunyai hubungan baik dengan Budi. Ia berumur kira-kira 36 tahun dengan wajah tampan dengan kulit putih dan kuakui lebih tampan dari suami saya. Perawakannya tidak tinggi, hanya sekitar 164 cm, hampir sama dengan tinggi saya. Ia bekerja di instansi yang sama dengan suami saya. Mungkin hasil KKN ya. Melihat Budi di luar, saya jadi agak terburu-buru. Biasanya saya menemui orang yang bukan suami dan anak atau wanita, selalu dengan mengenakan pakaian wanita rapi. Karena terburu-buru dan tanpa saya sadari, saya hanya mengenakan baju tidur. Untung saya masih sempat mengenakan secarik kain selendang warna hitam untuk menutup kepala. Bukan jilbab, tetapi seperti selendang tradisional yang diselempangkan di kepala hanya untuk menutup rambut. Leher saya terbuka dan telinga saya terlihat jelas. Apa boleh buat? Saya tidak dapat membiarkan Budi menunggu saya di depan rumah terlalu lama. Saya membuka pintu. Budi tersenyum melihat saya walaupun saya tahu dia agak heran melihat saya tidak berpakaian seperti biasanya.
Sebelum membuat kopi untuk Budi, saya ke kamar tidur dulu untuk menengok Sandy. Sambil menuju ke kamar, saya melirik sebentar ke arah Budi. Budi tampak tertunduk, tetapi tampak ia mencuri pandang ke arah saya. Saya tersadar bahwa penampilan saya yang tidak biasanya telah menarik perhatiannya. Terutama sekali mungkin karena posisi duduk saya tadi. Saya yang terbiasa berpakaian muslim, ternyata dengan pakaian seperti ini yang sebenarnya masih terbilang sopan, telah mengganggu dan menggugah sepertinya perhatian Budi. Menyadari ini, saya merasa berdebar-debar kembali. Anak saya Sandy masih tertidur nyenyak dengan damainya. Tanpa sengaja, saya melihat cermin lemari pakaian dan menyaksikan penampilan saya di kaca yang membuat saya terkesiap. Ya ampun, saya tidak menyadari, dan tentunya Budi dapat melihat dengan leluasa. Saya menjadi merasa agak jengah. Tetapi entah mengapa, ada perasaan lain yang muncul. Saya merasa bangga dan ada perasaan puas bahwa Budi memperhatikan penampilan saya yang sudah cukup umur ini. Tiba-tiba saya merasa keinginan itu muncul sedikit demi sedikit. Oh, bagaimana ini? Aduh, apa yang harus dilakukan? Saya jadi tidak bisa berpikir lurus. Saya berusaha menenangkan diri, tetapi tidak berhasil. Akhirnya saya putuskan. Saya akan melakukan sedikit permainan, dan kita lihat saja apa nanti yang akan terjadi. Saya merasa jatuh ke dalam takdir. Sambil berdebar-debar, saya keluar kamar menuju dapur. Wah, maaf ya Bud, agak lama. Sekarang saya buat dulu kopinya, kata saya. Saya dapat merasakan Budi memandang saya dengan perhatian yang lebih, walaupun tetap sangat sopan. Ia tersenyum. Saat itu, saya tidak ingat lagi akan suami dan anak. Pikiran saya sudah mulai diselimuti oleh keinginan. Saya berpikir untuk menggoda Budi. Saya membuka lemari dapur dan membungkuk untuk mengambil tempat kopi dan gula. Saya dapat merasakan Budi memandangi saya. Kepuasan melanda saya yang dapat menarik perhatian Budi. Saya merasa Budi selalu melirik-lirik saya ke dapur selama saya menyiapkan kopi. Secangkir kopi yang masih panas saya bawa ke ruang tamu. Tepat di depan sofa, ada meja pendek untuk meletakkan pengaran kecil ataupun minuman. Saya berjongkok persis di seberang Budi untuk meletakkan kopi. Sambil meletakkan kopi, saya lirik dia. Dan ternyata ia mencuri pandang ke arah saya. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Air mata saya menetes keluar. Saya sangat menyesali yang telah terjadi. Tetapi saya juga menyukainya sangat mendalam. Saat itu juga saya merasakan penyesalan Budi. Saya tahu ia sangat menyayangi Dian istrinya. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Sejak kejadian itu, kami hanya pernah mengulangi satu kali. Itu kami lakukan kira-kira di minggu ketiga bulan puasa pada malam hari. Yang kedua itu kami melakukannya juga dengan senang hati. Sejak itu, kami tidak pernah melakukannya lagi hingga kini. Kami masih sering bertemu dan berpandangan penuh arti. Tetapi, kami tidak pernah sungguh-sungguh untuk mencari kesempatan melakukannya. Budi sangat sibuk dan saya harus mengurusi Ilham yang masih kecil. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.